Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, seluruh jemaat GMI Philadelphia Surabaya, dimanapun kita berada saat ini. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama beribadah walaupun melalui media online. Tapi kita percaya bahwa ibadah kita pada pagi hari ini tetap berkenan di hadapan Tuhan, diberkati Tuhan dan Tuhan hadir pada ibadah kita pagi hari ini. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita naikkan pujian ini, ku naikkan syukur padamu Yesus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Firman yang tidak pernah berubah, tapi firman yang terus mengubah kehidupan kami. Kami berdoa, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, kami lagi boleh dikuatkan dan diteguhkan. Engkau memberikan kami pengertian agar kami benar-benar mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-8 ayat 6 hingga ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Karena keinginan daging adalah maut,
Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah kebangkitan Yesus menghidupkan tubuh yang fana. Saudara yang kekasih, kita masuk minggu yang kedua, di mana kita menikmati kebaktian minggu di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur untuk gedung gereja yang Tuhan anugerahkan bagi kita ketika kita dimungkinkan untuk berbakti bersama-sama. Tetapi kita juga bersyukur hari ini kita dapat menikmati kebaktian di rumah kita masing-masing. Kita melakukan ini semata-mata bukan karena ketakutan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 berkata, Tuhan mengaruniakan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Presiden kita, pemerintah kita sudah berjuang mati-matian untuk kebaikan kita semua, untuk keselamatan kita semua, agar kita tetap sehat. Maka mari kita hormati, kita hargai, dan kita dukung sekuat tenaga kita apa yang telah diputuskan oleh pemerintah kita, agar situasi ini dapat lebih cepat kita atasi. Kita percaya situasi ini akan segera berlalu, karena Tuhan pasti menolong bangsa kita. Kita percaya pasti ada rancangan Tuhan yang indah atas situasi yang kita hadapi ini. Karena itu mari pada pagi hari ini, dalam damai sejahtera Tuhan, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini di bawah tema kebangkitan Yesus menghidupkan tubuh fana. Yang pertama kita merenungkan apa sesungguhnya makna kebangkitan Yesus. Alkitab berkata dengan jelas dalam Roma 8 ini bahwa kebangkitan Yesus itu memerdekakan kita. Kebangkitan Yesus membebaskan kita dari hukuman Allah. Ini yang dikatakan dalam ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum Taurat dalam ayat 3 diberikan Allah untuk tujuannya sendiri. Dan hukum Taurat itu suci. Tetapi Alkitab berkata hukum Taurat tidak dapat membebaskan kita dari kematian rohani. Kalau hukum Taurat yang suci itu saja tidak dapat menghidupkan kita. Sebab dikatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging. Maka apalagi perbuatan-perbuatan baik kita yang lain. Jika hukum Taurat yang suci itu saja tidak dapat menghidupkan kita, apalagi perbuatan-perbuatan kita yang lain. Yesus bangkit
agar kita semua dibebaskan dari segala dosa dan hukuman dosa, bahkan hukuman maut. Sebab Ia telah mati bagi dosa-dosa kita. Kebangkitan Yesus juga menjadikan kita anak-anak Allah, seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-15. Kebangkitan Yesus juga memungkinkan kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia dalam hidup yang kekal. Ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang terakhir, makna kebangkitan Yesus adalah kebangkitan Yesus, seperti tema kita pada pagi hari ini, sungguh-sungguh menghidupkan tubuh kita yang fana ini. Ayat 11 dari Roma 8 ini berkata, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa tubuh fana ini harus dihidupkan? Mengapa tubuh kita yang fana ini harus dihidupkan? Kita sesungguhnya telah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Efesus pasal 2 ayat yang pertama. Dan kematian karena dosa-dosa itu membuat kita tidak berdaya terhadap kuasa dosa. Kita tidak berdaya atas hukuman dosa dan hukuman maut. Dosa mengikat dan memperbudak hidup kita terus-menerus. Hal itu nyata ketika kita terus mengikuti jalan dunia ini atau hidup secara duniawi. Nyata ketika kita terus hidup dalam kedurhakaan. Ketika kita hidup dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging, bahkan pikiran yang jahat. Kematian karena dosa itu membuat kita juga tidak dapat bersekutu dengan Allah Bapa di surga. Karena dosa, maka kita menjadi seteru dan musuh Allah. Seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Karena dosa, maka kita adalah orang-orang yang harus dimurkai. Itulah sebabnya mengapa kita membutuhkan bahwa tubuh kita yang fana ini harus dihidupkan. Mengapa kita membutuhkan kuasa yang menghidupkan tubuh kita yang fana ini. Agar kita terbebas dari dosa yang mengikat dan memperbudak serta membawa kita kepada hukuman dosa dan hukuman maut. Kita membutuhkan kebangkitan Yesus yang menghidupkan. Agar kita bangkit dari kematian rohani dan sanggup dapat melawan dosa, bahkan mematikan dosa yang telah bertahun-tahun mengikat dan memperbudak kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Roma pasal yang ke-8 berkata, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya mengapa tubuh kita yang fana ini harus dihidupkan. Supaya kita berkenan kepada Allah. Dan tubuh yang fana ini hanya bisa dihidupkan oleh kebangkitan Yesus. Yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana saudara dan saya atau kita semua dapat mengalami kebangkitan Yesus yang menghidupkan itu. Saudara, berapa kali kita merayakan kebangkitan Yesus? Kita sudah mengerti makna dan arti dan bahkan dampak dari kebangkitan Yesus. Apakah saudara telah mengalami kebangkitan Yesus yang menghidupkan tubuh yang fana ini?
Doa saya bagi kita semua adalah alami kuasa kebangkitan yang menghidupkan tubuh yang fana ini. Caranya adalah yang pertama, percayalah kepada Yesus. Percayalah kepada Yesus. Seperti dalam ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Saudara harus percaya kepada Tuhan Yesus jika saudara mengharapkan kebangkitan Yesus menghidupkan tubuh yang fana. Allah telah mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, yaitu di dalam tubuh Yesus yang sungguh-sungguh menjadi daging atau sar, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi. Tubuh kita memang fana, tetapi roh yang ada dalam tubuh kita yang fana ini, ketika Yesus ada di dalam kita, memerintah di dalam kita, berkuasa atas kita, akan menghidupkan kita oleh karena kebenaran. Yang kedua, hiduplah di dalam Roh Kudus atau hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti dikatakan dalam ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita menjadi milik Kristus. Jika kita sudah menjadi milik Kristus, maka Dia telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Dengan kita hidup dipimpin oleh Roh, kita dapat mematikan perbuatan-perbuatan daging. Saudara yang kekasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Kristus telah bangkit agar kita dimungkinkan untuk mengalami kebangkitannya yang menghidupkan. Kebangkitan Yesus tidak hanya memberikan jaminan hidup yang kekal, tapi secara khusus Dia juga menghidupkan tubuh kita yang fana ini dan mengalami kelepasan dari dosa dan hukuman maut. Kita membutuhkan kebangkitan Yesus yang menghidupkan, agar melalui kebangkitan Yesus kita dapat lepas dari dosa dan hidup berkenan kepada Tuhan. Hanya orang yang percaya kepada Yesus atau yang berada di dalam Yesus dan mau dipimpin oleh Roh Kuduslah yang dapat mengalami kehidupan dalam tubuh yang fana ini. Amin. Mari kita berdoa, kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Yang terlebih dahulu kita mau mengucap syukur atas saudara-saudara kita yang Tuhan tambahkan lagi ulang tahun bagi mereka, 1 tahun bagi mereka masing-masing dalam tahun ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau materaikan firman-Mu dalam hidup kami, agar sebagai anak-anak Tuhan kami sungguh-sungguh boleh mengalami kehidupan oleh karena kebangkitan Yesus, kehidupan dalam tubuh yang fana ini, sehingga kami menang atas dosa dan hidup kami adalah hidup memuliakan Tuhan, hidup berbuah bagi Allah dan bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan ini kami juga ingin bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun di dalam minggu-minggu yang lalu, bahkan minggu ini. Kami bersyukur bersama dengan saudara Yeremia Hamonangan Simanjuntak yang berulang tahun tanggal 23 Maret. Juga anak Grisel Misil Prayoga, dan juga untuk saudara Aulia Parwita yang berulang tahun tanggal 23. Kami juga bersyukur untuk saudara Matius Eka Effendi yang berulang tahun tanggal 25. Juga anak Luis Felicia Gabrielia Tifaona. Kami juga bersyukur untuk Bapak Alan Ferdinand Pangemanan, juga Bapak Geral Pangestu
juga saudara Yosinta Handoyo yang berulang tahun tanggal 27. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk Bapak Doni Aris Mulyoko yang berulang tahun tanggal 29. Juga bersyukur untuk Ibu Immanueleta Rihi Jawa yang berulang tahun tanggal 31. Kami juga bersyukur untuk Bapak Yeris Palese yang berulang tahun tanggal 1 April. Kami juga bersyukur untuk Bapak Francelia Suwu yang berulang tahun tanggal 2 April. Kami juga bersyukur untuk Bapak Haryono, Ibu Supatmi, bahkan anak Meten Xavier Mulyoko yang berulang tahun tanggal 3 April. Tuhan, kami menyerahkan semua anak-anak-Mu, saudara kami, Bapak Ibu yang berulang tahun, agar kehidupan mereka sungguh-sungguh diberkati lagi oleh Tuhan. Tuhan, jadikan mereka juga berkat bagi banyak orang dalam kehidupan mereka. Dalam situasi seperti sekarang ini, doa kami, Tuhan melindungi dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami, dari pusat sampai daerah. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, di dalam menghadapi dan mengatasi COVID-19 ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong, memberikan hikmat, memberikan kekuatan, perlindungan daripada Tuhan, agar pemerintah bangsa kami dapat melaksanakan semua yang baik, semua yang benar. Tuhan menolong dalam mengambil keputusan, kebijakan. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh mereka yang menjadi korban dari virus corona ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah penghiburan daripada Tuhan itu memenuhi mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang terpapar virus ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Baik juga yang terisolasi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah penghiburan daripada Tuhan sungguh-sungguh memenuhi mereka, sehingga mereka kuat, mereka tetap bersyukur, mereka tetap bersukacita, dan akhirnya mereka dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk tenaga medis, para dokter, para perawat. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga menguatkan mereka. Tuhan juga melindungi mereka. Tuhan juga menyertai mereka. Dan dalam mereka mengatasi, menangani pasien-pasien yang terpapar virus ini, doa kami, Tuhan memberikan mereka hikmat, dan akhirnya mereka dimampukan oleh Tuhan untuk menolong semua yang terjangkit, agar mereka semua disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami berdoa untuk seluruh bangsa, untuk seluruh negara yang juga mengalami penderitaan yang sama, situasi yang sama seperti negara kami. Doa kami, biarlah Tuhan menolong. Tuhan juga yang akan campur tangan agar seluruh dunia akhirnya terbebas dari virus ini. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang harus belajar di rumah, yang harus bekerja di rumah. Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Kuatkan kami semua melewati situasi yang tidak mudah ini, agar kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan, dan terus-menerus saling menguatkan, saling berdoa, saling mendoakan, dan saling menjadi berkat. Ini doa kami ya Bapa, yang kami serahkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Ya, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, dan saat ini kita juga akan mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan. Persembahan ini dapat kita kumpulkan bersama-sama. Jadi persembahan yang Bapak Ibu kumpulkan nanti dapat diberikan kepada gereja jika sudah waktunya kita bisa bersama-sama berkumpul lagi, atau bisa ditransfer juga ke rekening gereja. Rekening kas umum gereja ada di Bank BRI atas nama Yafet Sony Mandiangan dengan nomor rekening 203001002503. Ada di Warta Gereja halaman yang ke-7. Jadi Bapak Ibu kalau mau transfer bisa lihat di Warta Gereja halaman yang ke-7 di pemasukan kas gereja. Di situ tertera nomor rekening gereja kita. Ya, untuk mengumpulkan persembahan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur di tengah-tengah ibadah kami di rumah, kami boleh tetap memberikan persembahan kepadamu, dan kami berdoa Tuhan supaya melalui persembahan ini nama Tuhan diagungkan, ditinggikan, operasional gereja kami juga boleh tetap didukung dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang memberikan, Engkau memberkati setiap majelis, semua yang mengelola. Tuhan memberkati, memberikan hikmat. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita bersama-sama menaikkan pujian, Tuhan Kaulah pengharapanku. Karena memang hanya Tuhan saja pengharapan kita untuk menjalani hari-hari dalam kehidupan ini. Tuhan Kaulah pengharapanku.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Simpanlah firman Tuhan yang telah kita dengar di dalam hati dan mari kita lakukan dengan setia. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.